Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di video kali ini kami akan mencoba menjelaskan sebuah alur cerita yang diambil dari sebuah film berjudul Shut In 2022. Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang ibu muda yang merupakan mantan pengguna obat-obatan. Dia terjebak atau terkunci di sebuah ruangan sempit tempat penyimpanan makanan. Ruangan itu sulit untuk dibuka baik dari dalam ataupun dari luar karena pintunya rusak. Dia harus berjuang agar dapat keluar untuk menyelamatkan anak-anaknya yang berada dalam bahaya dari incaran predator anak-anak. Dalam beberapa hal, film ini memiliki daya tarik tersendiri karena konsep serta karakter-karakternya yang menyentuh. Tidak luput, film ini dikemas dalam genre trailer, juga sebuah plot twist di pertengahan cerita, yaitu tentang rahasia yang tersimpan di dalam ruangan tersebut. Bagaimana lanjutannya? Yuk langsung masuk ke videonya. Jessica adalah seorang ibu muda, mempunyai 2 orang anak yang masih kecil. Mereka bernama Lenny dan Mason yang masih bayi. Saat ini Jessica tinggal sementara di sebuah rumah tua peninggalan neneknya yang telah meninggal. Rumah mereka terletak di pertengahan perkebunan apel milik neneknya dan jauh dari keramaian kota. Diketahui bahwa Jessica baru saja keluar dari tempat rehabilitas setelah sempat kecanduan obat-obatan terlarang. Pagi itu seperti biasa, Lenny kecil bermain sendirian, mencari buah apel yang jatuh dari pohon dan membawanya pulang untuk diberikan kepada ibunya. Di usia Lenny sekarang, Lenny sedang aktif-aktifnya dan masih banyak belajar. Jessica mengurus kedua anaknya seorang diri, berperan sebagai ibu sekaligus sebagai ayah. Sebenarnya, Jessica masih memiliki seorang suami bernama Rob yang tak tahu di mana keberadaannya dan menelantarkan mereka begitu saja. Jessica memiliki keinginan untuk menjual rumah tua tersebut karena ia merasa tidak mampu mengurusnya. Di dalam rumah, Jessica memiliki sebuah ruangan tempat penyimpanan persediaan makanan, sebut saja dapur. Tetapi pintu dapur tersebut bermasalah atau rusak, di mana hanya bisa dibuka dari luar. Itu pun harus menggunakan tenaga yang cukup kuat untuk membukanya. Jika seseorang tanpa sengaja masuk ke dalam tanpa mengganjal pintunya, bisa dipastikan orang tersebut akan terkunci di dalamnya. Jessica menghubungi kenalannya yang berada di kota untuk mencari pekerjaan. Orang tersebut menyuruh Jessica datang dan melakukan tes obat-obatan terlebih dahulu. Meskipun Jessica sudah menjelaskan jika dia bersih dari penggunaan obat-obatan sejak rehabilitas. Jessica berencana akan berangkat pada malam hari ke kota dan mulai berkemas. Dia membuka pintu dapur lalu mengganjalnya dengan batu bata agar pintunya tidak tertutup. Jessica segera mengambil persediaan makanan dan membawanya ke dalam mobil sebagai bekal dalam perjalanan nanti. Kemudian, dia kembali lagi untuk mengambil makanan yang masih tersisa. Sebelum pergi, Jessica sempat memperhatikan sebuah salib yang terpasang di dinding dapur. Sialnya, dia meletakkan batu bata sebagai ganjal pintu dengan kurang sempurna, sehingga pintunya menutup dengan sendiri dan Jessica pun terperangkap di dalamnya. Jessica memanggil Lenny untuk membantu membukanya dari luar. Lenny mencoba memutar gagang pintu tapi tidak bisa terbuka. Kemudian, Jessica berusaha membukanya dengan paksa, mencoba mendobrak pintu tersebut, tetapi tetap tidak berhasil. Dia meminta Lenny memeriksa kotak merah di teras untuk membawakan sebuah obeng yang ada di dalam kotak. Lenny pun membawakannya, namun ternyata tidak berhasil. Jessica lalu menyuruh Lenny untuk mengambil obeng yang lain. Tapi, Lenny justru memberitahu Jessica bahwa ada seseorang yang datang, yaitu ayahnya. Baru saja datang dan pergi lagi membawa kotak merah tersebut. Jessica segera menyuruh Lenny mengejar dan memanggil ayahnya kembali untuk membukakan pintunya. Rob pun membukakan pintunya sambil mengejek Jessica yang ternyata bukan sekali saja terkunci di dalam. Rupanya Rob tidak sendiri.
Dia datang bersama Sammy, tentu membuat Jessica tidak menyukainya. Jessica sempat menawarkan Rob tinggal bersama mereka jika Rob telah lulus tes obat-obatan. Tapi Rob dan Sammy datang dalam keadaan pengaruh obat-obatan dan Jessica langsung memintanya untuk segera pergi. Jessica sempat berdebat dengan Rob karena Rob tidak mau mendengarnya untuk berhenti menggunakan obat-obatan agar mereka bisa bersama lagi. Akan tetapi Rob mengacuhkan nasihat Jessica. Selain itu, Jessica tidak suka Sammy berada di rumahnya karena dia mendengar Sammy pernah melecehkan seorang gadis kecil. Sialnya, Sammy mendengar perkataan Jessica dan meminta penjelasan dari ucapan Jessica tersebut. Jessica kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera pergi karena dia sedang berkemas. Kesempatan itu digunakan Sammy untuk mengacaukan pikiran Rob dengan berkata bahwa mereka sebenarnya diusir. Perdebatan pun semakin memanas hingga Rob terpancing emosi lalu menampar Jessica. Rob marah dan kembali memasukkan Jessica ke dalam dapur dan menutup pintunya. I'll put things back the way they were. I'm tired of getting dismissed by you. Or I got here. Jessica meminta Rob untuk membukakan pintunya, tetapi Rob tidak menanggapi. Jessica lalu menyuruh Lenny untuk kembali ke kamar di lantai atas dan mengunci pintu. Jessica sekali lagi memohon-mohon untuk membiarkannya keluar, namun Rob tetap tidak menanggapi. Rob justru memaku pintunya dengan balok kayu, menyebabkan tangan Jessica yang saat itu sedang menempel di pintu tanpa sengaja terkena paku. Dari luar, Rob menyuruh Jessica untuk berpikir dan memberinya sebuah obat-obatan terlarang lewat celah di bawah pintu. Dia kemudian pergi meninggalkan rumah bersama Sammy. Sepeninggalan Rob, Lenny kembali turun ke lantai bawah. Jessica menanyakan keadaan Mason, yang dijawab Lenny bahwa dia sedang tidur. Jessica meminta Lenny untuk mengunci pintu depan. Kemudian, Jessica menyuruh Lenny mencarikan ponselnya yang terjatuh di lantai ruang tamu sewaktu bertengkar dengan Rob. Namun Lenny tidak menemukannya. Jessica mencari-cari sesuatu di dapur yang mungkin bisa dia manfaatkan, tetapi dia hanya menemukan beberapa botol selai apel. Kemudian Lenny mengeluh kelaparan, tapi semua makanan sudah dimasukkan ke dalam mobil, dan kunci mobilnya berada di dalam dompet Jessica yang hilang. Jessica memberi selai apel untuk dimakan oleh Lenny juga Mason melalui celah di bawah pintu. Selanjutnya, Jessica menyuruh Lenny mencari benda yang terbuat dari logam agar ia bisa menembus dinding dengan merusaknya. Tetapi Lenny justru memberikannya sebatang ranting, mainan, sendok plastik, dan krayon yang membuat Jessica sempat membentaknya, menyebabkan Lenny menangis. Menyadari hal itu, Jessica meminta maaf kepada Lenny karena telah memarahinya. Pada akhirnya, Lenny berhasil menemukan obeng lalu memberikannya kepada Jessica. Jessica menggunakan obeng tersebut untuk membobol lantai. Namun, karena tangannya yang terluka membuat dia kesulitan membobol lantai. Tiba-tiba Lenny mengatakan bahwa ada seseorang yang datang. Orang yang tadi bersama ayahnya yaitu Sammy. Jessica panik mengetahuinya. Ia khawatir Sammy akan melecehkan Lenny. Dia segera menyuruh Lenny ke kamar dan mengunci pintu. Benar saja, Sammy menghampiri Jessica dengan mengatakan bahwa dia akan mencari Lenny karena Rob berutang kepadanya. Jessica yang ketakutan memohon agar Sammy menjauh dari Lenny. Jessica meminta Sammy meninggalkan rumahnya. Tetapi, Sammy tidak memperdulikan perkataan Jessica. Dia terus mengancam akan mencari Lenny. Jessica mencari cara agar Sammy tidak mendekati Lenny. Dia lalu menawarkan obat-obatan terlarang yang diberikan Rob. Mendengar itu, Sammy pun tertarik. Dia menyuruh Jessica memberikannya lewat celah bawah pintu. Awalnya Jessica meminta Sammy untuk mengeluarkan dirinya dari dalam dapur, tetapi Sammy tidak bersedia. Kemudian, Jessica mempunyai rencana lain. Ia beralasan bahwa dia terlalu lemah karena terluka dan tidak bisa bergerak, sehingga Sammy harus mengulurkan tangannya ke dalam. Saat Sammy mengulurkan tangannya, Jessica langsung menusuk telapak tangan Sammy dengan obeng dan memakunya ke lantai menggunakan batu bata pengganjal pintu. Dengan begitu, Sammy tidak dapat bergerak mencari Lenny.
me now. Sammy berteriak kesakitan meminta Jessica mencabutnya. Jessica mengancam jika Sammy masih nekat mendekati Lenny, maka dia tak segan memotong tangan Sammy. Sammy terus memohon kepada Jessica untuk mencabut obeng yang menancap di tangannya. Dia juga mencoba mengacaukan pikiran Jessica dengan semua ocehannya, di mana Sammy mengatakan jika sewaktu kecil Jessica mengalami pelecehan. Mendengar hal itu membuat Jessica marah lalu menggores tangan Sammy menggunakan penutup botol selai. Kemudian dia melanjutkan membobol lantai dengan menggunakan tutup selai. I hate you. Stop. Malam itu hujan mulai turun dengan deras, membuat keadaan menjadi dingin. Sammy terus memohon agar Jessica mencabut obeng tersebut. Dia juga mulai mengeluh kedinginan hingga hampir membeku. Tetapi Jessica tidak peduli. Tiba-tiba, seketika listrik padam. Lenny yang berada di kamar atas ketakutan dan turun ke bawah. Jessica yang mendengarnya meneriaki Lenny agar jangan turun dan tetap dalam kamar. Namun sayangnya terlambat. Sammy berhasil menangkap Lenny. Dia mulai mengancam akan meremukkan kaki Lenny jika Jessica tidak segera mencabut obengnya. Jessica yang panik karena anaknya berada bersama Sammy, bukannya mencabut obeng tersebut, melainkan Jessica justru menyiramkan minyak tanah ke tangan Sammy lalu membakarnya. Tentu Sammy dibuat semakin kesakitan. Lenny yang terlepas pun terdengar kembali berlari ke atas. Setelah mengetahui jika Lenny selamat, Jessica barulah memadamkan api tersebut. Jessica menyalakan lilin sebagai penerang dan memeriksa keadaan Sammy yang tak bergerak. Jessica kelelahan. Dia tertidur sambil memegang obat terlarang dari Rob. Pagi harinya, Jessica terbangun, memanggil Lenny sambil menanyakan keadaannya. Tapi, tidak ada jawaban dari Lenny. Jessica sangat mengkhawatirkan kedua anaknya. Jessica mulai merasa putus asa karena tidak mengetahui bagaimana cara keluar dari dapur tersebut. Dia bermaksud memakai kembali obat-obatan terlarang yang diberikan Rob. Namun saat dia akan menghisapnya, dia melihat Alkitab yang berada di depannya. Dia membuka Alkitab itu dan menemukan lembaran-lembaran uang dolar di dalamnya, juga resep membuat selai apel. Jessica pun menangis mengetahui bahwa semua itu adalah peninggalan sang nenek untuk dirinya. Tetapi dia menyadari bahwa semua itu sudah tidak ada gunanya lagi, sambil melemparkan Alkitab ke arah salib di dinding, mengakibatkan salib tersebut terjatuh. Dia mengambil salib itu di lantai, di mana dia melihat tetesan air jatuh mengenai salib. Kemudian dia menoleh ke atas dan menyadari bahwa tetesan air tersebut berasal dari kamar mandi di lantai atas. Pada akhirnya Jessica menemukan sebuah harapan. Ia membobol lantai atas yang ternyata lumayan lapuk karena air. Dia mencabut obeng dari tangan Sammy yang sedang tak sadarkan diri untuk mempermudah membobol lantai atas. Jessica berhasil membobolnya. Lalu dia naik ke atas. Jessica segera menuju kamar Lenny, mendobrak pintu kamar dan mendapatkan kondisi kamar yang berantakan. Dia juga sangat lega menemukan Lenny tertidur di bawah tumpukan selimut sambil memeluk adiknya. Lenny memeluk ibunya, Jessica pun memeluk kedua anaknya. Lenny mengeluh kelaparan dan meminta kerupuk kesukaannya yang berada di dalam mobil mereka yang terkunci. Mereka pun turun perlahan-lahan ke bawah. Mereka menemukan Sammy yang masih tak sadarkan diri di depan pintu dapur. Dengan sangat hati-hati, Jessica mengambil kunci kendaraan milik Sammy dari saku celananya. Namun, setelah keluar, Jessica baru menyadari ternyata Sammy membawa motor, bukanlah mobil. Mereka bertiga berlari ke arah mobil di bawah guyuran air hujan yang turun deras. Jessica kesulitan membuka pintu mobil karena kuncinya hilang. Ia lalu memecahkan kaca mobil menggunakan batu dan mengambil makanannya. Kemudian mereka kembali berlari menuju ke dalam rumah. Tetapi semua makanan termaksud kerupuk kesukaan Lenny terjatuh di tanah. Setelah berada di dalam rumah, Lenny terus mengeluh kelaparan meminta diambilkan kerupuknya yang terjatuh. Jessica pun kembali sendiri untuk mengambilnya.
tanpa dia ketahui bahwa ternyata Sammy telah tersadar sambil memantau Jessica dari balik jendela rumah. Jessica menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia kembali ke dalam rumah tapi dia sempat kesulitan untuk masuk. Dengan memecahkan kaca pintu, akhirnya Jessica berhasil masuk. Sialnya, dia tidak menemukan kedua anaknya. Jessica berteriak memanggil Lenny. Dia berlari menuju ke lantai atas saat mendengar Mason menangis, di mana dia menemukan Sammy sedang menyandra kedua anaknya. Jessica memohon agar Sammy melepaskan mereka, tetapi Sammy dengan emosi membalas ucapan Jessica, di mana waktu itu Sammy juga memohon agar Jessica melepaskan obeng dari tangannya, tapi Jessica tidak melakukannya. Sammy jelas ingin balas dendam atas perbuatan Jessica terhadapnya. Jessica meminta maaf dan dia menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut masih berada di dalam dapur, juga ribuan dolar jika dia mau mengambilnya. Sayangnya Sammy tidak peduli. Tiba-tiba Rob muncul meminta Sammy untuk menjatuhkan pisau. Rob menodongkan pistol ke arah Sammy sambil melepaskan tembakan ke atas untuk menakuti Sammy. Rob sangat marah dan memerintahkan sekali lagi Sammy untuk melepaskan anak-anaknya. Sammy pun menjatuhkan pisau juga melepaskan mereka. Jessica segera mengambil anak-anaknya lalu membawa kedua anaknya turun. Sementara Rob menembak kepala Sammy hingga tewas. Kemudian Rob turun menyusul Jessica dan menanyakan soal uang tersebut yang sempat Jessica bilang ke Sammy. Jessica memberitahukan letak uang tersebut. Rob kemudian mendobrak pintu dapur, mengambil semua uang. Holy shit. You know what this is? Setelah itu, Jessica meminta Rob segera pergi. Namun, Rob justru mengajak Jessica untuk kembali mengkonsumsi obat-obatan. Jessica pun dengan terpaksa menyetujuinya karena takut jika Rob akan berbuat nekat yang dapat membahayakan kedua anak mereka. Namun sebelum itu, Jessica harus membuatkan anak-anaknya makanan karena mereka kelaparan. Kesempatan tersebut digunakan Jessica membuatkan roti lapis dengan selai apel untuk Rob juga, di mana roti tersebut dia campurkan dengan obat yang sempat Rob berikan kepadanya. Rob sedang mempersiapkan obat-obatan yang akan dia konsumsi. Rob membawa beberapa obat-obatan yang lain. Dia tidak mau memakai obat yang dia bawa sebelumnya karena terlalu keras, ungkapnya. Sambil berbasa-basi, Jessica terus memaksa Rob untuk memakan roti lapis itu dengan alasan Rob juga butuh makan agar tidak sakit karena cuaca dingin. Selesai makan, Rob mulai menyuntikkan obat ke dirinya sendiri. Setelah itu barulah dia menyuruh Jessica melakukan hal yang sama. Namun, Jessica tidak bisa melakukannya dengan beralasan bahwa dia belum siap. Dia akan melakukannya nanti. Akan tetapi Rob tidak menerima alasan apapun dari Jessica. Rob menodongkan pistol ke arah Jessica, memaksanya untuk melakukan apa yang telah dia lakukan. Jessica terus mencari alasan. Kali ini dia berkata bahwa tangannya terluka. Rob hendak membantu Jessica untuk menyuntikkan obat, tetapi Jessica malah mendorong Rob. Rob membalasnya. Dia kemudian memukul Jessica lalu memaksanya lagi untuk segera menyuntik sendiri obat tersebut. Namun, tiba-tiba Rob terhuyung-huyung dan Jessica kabur ke lantai atas. Sayangnya, Rob berhasil mengejar Jessica. Saat dia akan menyuntikkan obat ke Jessica, dia kembali terhuyung-huyung. Segera Jessica memukul dan menjatuhkan Rob. Dia mengatakan bahwa Rob sudah overdosis akibat obatnya sendiri. Rob mencoba bangkit dengan berpegangan di pinggir jendela. Kesempatan itu digunakan Jessica untuk mendorong Rob hingga terjatuh keluar jendela. Pada akhirnya, Rob pun tewas dengan mengenaskan. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Lenny kecil masih bermain sendirian, mencari apel yang jatuh untuk diberikan kepada ibunya. Kehidupan mereka saat ini jauh lebih baik. Jessica tidak jadi menjual rumah tua itu dan tidak jadi pergi ke kota. Dia memutuskan meneruskan usaha selai apel dari neneknya. Dia menjual selai apel dengan resep yang diturunkan oleh neneknya. Kemudian cerita pun berakhir dengan bahagia.